Oke, aku mau ngucapin selamat pada Marquez. Akhirnya pecah telur. Dia Di bisa Mandalika. finish di Mandalika. Iya. Meskipun nggak completely Nggak finish. komplit, tapi finish. Betul. Tapi podium. Ya, betul. Podium is podium, 7 poin is 7 poin. Dan buat Federal Oil, itu positif banget ya buat mereka ya. Ya, sangat positif. Dan kita juga mau terima kasih sama mereka untuk bawa kita ke Lombok. Lagi? Untuk pengalamannya luar biasa. Untuk panas yang luar Luar biasa. biasa. Tetapi kan secara general pengalaman selalu berbeda dan selalu menyenangkan. Dan ini Ya. menyenangkan karena kita akhirnya merasakan di Lombok, di Mandalika, walaupun sprint race, Tapi kita podium. ada rasanya podium ya. Iya. Oke guys, aku seperti biasa bawa banyak catatan karena faktor pakai kacamata juga. Udah tua, Martin. Oke, sebelum saya bicara dan sebelum saya keluarin klasmen sementara, yang menang di main race MotoGP Martin, di Moto2 Aaron Canet, Mr. Tattoo Guy, dan selain dia di Moto3 David Alonso. lagi? Lagi. Ya sudah. Oke guys, terus Martin, shape-nya yang luar biasa. Kenapa? Karena dia sangat-sangat fokus. Dia salah di sprint, mental bisa down, tapi He's back. is back. Dan bisa menang dengan otoritas di track yang sangat Luar sulit biasa, ya. dan panasnya minta ampun. Selain dia, Pecco salah start di main race, Pecco bisa menang sprint, Pecco keluar dari Mandalika di track yang sebetulnya yang gak terlalu suka dengan makan 3 poin dari klasmen 3 sementara poin. kepada Martinator. Ducati selalu di depan meskipun Pedro Acosta extraordinari bisa kedua di antara mereka, tapi Ducati di mana aja meskipun data sedikit di track tertentu seperti Mandalika tapi mereka berdominasi. Oke? Selain ini aku mau masukin klasmen sementara nih Pandu. Masukin. Ya? Tolong Ya. masukin. Boom! Bang! Di sprint race, Francesco Bagnaia nomor 1, Enea Bastianini Nomor 2. luar biasa nomor 2, Marc Marquez, Akhirnya finish dan podium. Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, sangat konsisten terakhir ini ya, sangat baik orang ini loh, ya sangat rendah hati. Humble ya. Kemarin saya ketemu di airport, minta foto, dia sangat sungkam, ya luar biasa. Pedro Acosta nomor 6, Maverick Viñales nomor 7, Johan Zarco dengan Honda nomor 8, ya lumayan, sama Fabio Di Giannantonio lumayan juga dengan cedera segala bisa selesai ke 9, dan Jorge Martin ke 10 nggak dapat poin gara-gara bikin kesalahan dan jatuh, ya. Di main race, Pandu tolong sekali lagi, boom boom, Jorge Martin strike back, jatuh mental nggak jatuh, balik lagi dan berdominasi. Itu perlu mental juara loh bro, perlu mental juara untuk lakukan itu. Pedro Acosta extraordinari, Francesco Bagnaia ketiga, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Brad Binder, Johan Zarco dan Raul Fernandez. Yang selesai Hanya cuma 12. 12 orang, aku bisa lanjut baca. Takaki Nakagami dan Alex Rins. Yang tidak selesai, Enea Bastianini, Augusto Fernandez, Joan Mir, Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Dan gak finish first lap gara-gara di strike sama orang KTM namanya Jack Miller. adalah Alex Espargaro, Alex Marquez, Jack Miller of course, dan Luca Marini. Oke, guys, aku mau bicara sedikit tentang startnya. Startnya itu di MotoGP memang adalah momentum yang paling penting. Kenapa? Karena kalau start dari depan, kalau di kualifikasi bagus, dan start dari depan, dan kamu di tikungan pertama leading, itu biasanya kalau kamu lihat, yang di depan selalu bisa selesai nomor 1. Atau podium ini. Atau podium. Kenapa itu? Karena pressure ban tersebut yang kita pernah bahas terus. Kalau pembalap terlalu dekat,
ban depannya pressure naik, panas, dan nggak bisa overtake. Apalagi kalau yang di depan orang hebat-hebat dan punya memang pace yang luar biasa. Ya, seperti Martin yang menurut saya kita harus bicara khusus. Kenapa? Karena ini orangnya extraordinary menurut saya. Nanti aku mau kasih 8 poin pertama kenapa Jorge Martin ini extraordinary. Nanti. Extraordinary kenapa? Karena di sprint race dia bikin kesalahan. Dan kesalahan itu kan di tikungan di mana itu sangat sulit. Dia masuknya dengan katanya Pecco di belakang. Dia lihat Martin masuk di tikungan tersebut yang entering speed sangat-sangat tinggi dan kencang dan dekat sekali dengan apex. Dia bilang, aku nggak bisa. Waktu saya lihat kecepatan tersebut, saya nggak bisa ikutin. Tapi saya mau lihat kalau memang dia bisa lakukan kecepatan tikungan tersebut dengan kecepatan segitu. Nanti lap-lap berikutnya saya juga mau ikut. Tapi ternyata Martin jatuh. Crash. Tapi bagusnya dari dia adalah bahwa dia nggak give up. Dia itu memfokus kembali untuk karir. Itu nggak gampang loh bro. Kalau kamu udah jatuh atau jatuh di kualifikasi atau jatuh sering di free practice juga, pastikan mental kamu goyang sedikit. Itu normal di sebuah pembalap itu terjadi. Tapi ini orangnya baru jatuh di sprint, dia bisa semangat kembali untuk hari besoknya jual main race. Itu artinya apa? Dia memang mau banget jadi juara dunia tahun ini. Dia punya kemauan lebih daripada yang lain. Karena dia itu sangat-sangat sakit hati. Dia itu mau membawa nomor 1 itu ke Aprilia. Dan ini kesempatan besar sekali. Terbesar ya. Kalau tahun lalu dia buang di Valencia kesempatannya, tahun ini dia nggak mau bikin kesalahan tersebut lagi. Karena dia tahu bahwa mungkin tahun depan Aprilia nggak bisa perform sebagus Ducati atau nggak se-powerful Ducati. Jadinya mungkin tahun depan kalau dia bisa mendapat title tahun ini, malah dia bisa berpotensi dan prestasi karena lebih tenang dan karena santai. Udah pecah telur ya. Ya, betul nggak? Yang saya bilang kenapa startnya itu paling penting? Karena kita lihat udah 5 kali berturut-turut di main race itu Pecco Bagnaia salah start. Kali ini juga sama. Kali ini motornya willy-willy. Tapi dia bukan kalah main race karena salah startnya. Karena di tikungan yang pertama habis start, dia ada di posisi 3 juga. Meskipun dia kehilangan berapa posisi waktu start, tapi dia bisa overtake dan masuk di posisi nomor 3. Sama posisinya dengan starting grid. Tapi habis itu gak tahu kenapa di overtake sama 2 orang dan dia lebih konservatif membawa motornya. Betul nggak? Betul. Karena memang dari hari Jumatnya dia tuh struggle sekali kalau dia pakai ban medium di belakang. Sementara Martin luar biasa dari hari Jumatnya. Dan kata Gino Borsoi, mereka tidak berubah setup motornya sama sekali bro. Karena Martin langsung dapat feeling yang bagus dan langsung bisa enjoy, menikmati ya balapannya. Betul bahwa semua data bisa dilihat karena semua pembalap Ducati itu bebas lihat data dari pembalap yang Ducati yang lain. Tetapi belum tentu setupnya satu pembalap itu cocok dengan riding style yang berbeda. Bisa aja bilang, ya Matteo kenapa Martin dapat setup yang benar, kenapa Pecco nggak niru? Mungkin Pecco coba karena dia struggle banget dari hari Jumat, dia di belakang-belakang. Dia cuma bisa cetak waktu untuk masuk langsung di Q2 dengan soft belakang. Betul nggak? Betul. Tapi dan selain itu dia struggle. Ya karena memang riding style-nya beda. Cara membawa, dari postur fisik itu juga penting sekali. Kenapa? Itu ketinggian Martin itu pas banget. Sama seperti Marquez. Ya, pas banget untuk MotoGP. Dia bisa masuk dalam fairing dengan nyatu. Jadi nyatu sama motornya. Cara dia juga membawa motornya itu, cara dia keluar, dia sering kena bahunya dan itu sesuatu extraordinary. Dia setup motor supaya bisa lebih berat di bagian belakang dan dengan cara itu dia bisa menguasai motor dengan baik.
Makanya Pecco itu beda posturnya, lebih tinggi, cara membawa motor berbeda, kadang-kadang lainnya pula berbeda. Kalau kamu lihat Martin dia unik karena dia punya apa namanya lainnya yang unik juga, oke? Jadi apa yang paling penting waktu di start itu ya? Kita harus analisa. Karena bilang, oh Matteo nggak bisa lah, di start itu semuanya kan mereka pakai elektronik. Yang motor itu jalan dengan elektronik. Nggak begitu. Itu paling penting cara kamu melepas kopling. Itu penting karena bantu. Jangan lupa guys, motor ini punya 300 horsepower lebih. Dan memang elektronik itu nggak bisa handle dengan sempurna semua. Sliding atau wheeling. Itu tetap adalah jari yang bermain. Jari dan pembalap sensitif. Dia tahu caranya melepas cepat tapi pas. Supaya kalau dia bisa mengkontrol, kalau misalnya elektronik nggak bisa 100% mengkontrol. Jadi dengan feeling itu bisa seimbang menyeimbangkan semuanya. Makanya Martin punya ekstra feedback. Kalau kamu lihat, Martin itu selalu kalau start itu kayak peluru. Seperti Pedrosa ya? Seperti Pedrosa, dia langsungnya luar biasa. Karena kalau Pecco itu aku nggak bisa mikir bahwa Ducati nggak bisa atasin masalah teknikal ini. Kalau memang ada masalah teknik, itu juga dari pembalap sendiri. Atau mungkin pembalap waktu start juga lebih grogi daripada yang lain, itu bisa juga. Atau nggak bisa sefokus Martin, nggak bisa sebagus Martin. Memang Martin ini punya kelebihan. Kalau kita lihat Pecco Bagnaia tahun lalu, startingnya selalu fantastis. Masa tahun ini jadi kayak begini? Mungkin aku ingat juga beberapa race lalu atau kapan dia itu bisa start dari posisi nomor 7 dan dia bisa selesai bisa langsung ambil posisi nomor 1. Berarti kan mereka tahu caranya sebetulnya, tapi mungkin memang Martin punya kelebihan tersebut. Oke guys, seperti saya janji tadi, aku mau kasih 8 poin pertama menurut saya, 8 strongest point. Apa bahasa Indonesia strongest point? Garis besar. Garis besarnya dari Jorge Martin ya tahun ini. Apa kelebihan Jorge itu? Dia itu eksplosif. Eksplosif bahasa Indonesia apa? Meledak. Meledak. Artinya apa? Dari hari Jumat, kalau kamu perhatikan, dari hari Jumat dia itu selalu top. Kalau nggak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 2, nomor 1, nomor 3. Dari hari Jumatnya. Dia itu adalah sangat cepat. Ya. Karena dia itu di single lap paling cepat selalu. Iya. Dia hampir selalu dapat pole position. Dia itu adalah rilis kelasnya luar biasa. Dan dia kalau startnya dia langsung di depan. Iya. Terus ada lagi, dia resilient. Resilient itu bahasa Indonesia apa? Ngotot. Kenapa saya bilang kalau begini? Dia kan kecewa tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024, dia kecewa terus. Tetapi dia nggak give up. Dia akan fokus untuk tujuannya cuma satu. Target cuma satu. Target itu adalah jadi juara dunia. Dia tuh unik. Kenapa? Karena dia mengeribut gelar dunia ini dengan tim satelit. Iya. Jadi itu sangat unik. Dan dia itu punya tim yang luar biasa. Karena Pramac itu meskipun satelit luar biasa, kenapa? Mereka nggak punya pressure. Kalau tim marah, ada pressure dong. Iya. Kenapa? Meskipun Gigi Dell'Igna, Tardozzi dan Domenicali CEO-nya selalu bilang, yang penting Ducati yang jadi juara dunia. Enggak juga. Pramac juga lagi posisi sakit hati juga. Ya. Dan dia punya riding style yang menarik sekali. Seperti tadi saya bilang, dia tuh di tikungan itu tuh postur badannya keluar banget dan turun banget sampai baunya bisa kena, dan dilihatnya extraordinary dan sangat efektif. Dan terakhir, dia udah bijaksana dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenapa bijaksana? Karena dia meskipun nggak jadi juara 7 kali seperti Pecco Bagnaia di main race, tetapi dia itu selesai dengan banyak podium P2 dan podium.
Apalagi P2. Kenapa? Itu adalah bijaksana. Dia mikir kalau saya nggak bisa menang, mendingan aku terima poin daripada aku jatuh. Nah, itu namanya bijaksana. Ini harus hati-hati sekali ya, karena dengan cara semua ini, ya, Itu solusi jadi juara kamu dunia. bisa, benar sekali. Dengan cara semua yang saya baca ini, analisa saya, orang bisa setuju atau tidak di rumah terserah. Tapi menurut saya dia sangat bisa jadi juara dunia. Di Aragon dia jadi runner up, Ya. dia tenang. Lalu waktu dipotong Bastian ini Ya. juga dia nggak crash. Betul. Jadi ini udah banyak sih. Itu betul bahwa Bagnaia keluar dari weekend ini dengan 21 poin dari Martin. Sebelumnya kan 24 sebelum berarti 27 jadi 24. ya, no, tadinya 24, sekarang 21 Iya. kan. Berarti dimakan 3 poin ke Iya. Martin. Itu benar, keluar dari race ini pemenang. Iya. Tetapi jangan salah, race-nya makin sedikit. Dan masih ada 5 race lagi. Ya, makin sedikit tapi dari 21 poin ini kalau memang bijaksana Martin, dia tinggal cuman ikutin Pecco. Dan kalau dia punya kelebihan dan kesempatan selesai di depan Pecco, Itu dia udah nggak cukup. harus, itu cukup. Cukup. Dia harus bijaksana sekali 5 race ini. Jangan turun terus mau selalu mendorong habis-habisan untuk jadi satu. Karena dengan cara bijaksana ini dia bisa jadi juara dunia. Kalau saya dulu bilang kesempatan sebelum race ini atau sebelum race ini, kesempatan 50-50. 50% Pecco, 50% Martin. Sekarang ini aku berubah sedikit. Aku kasih 48% kepada Pecco dan 52% kepada Martin. Ya, 2% lebih sedikit. Ya, untuk semua poin yang saya ceritakan. Ini championship ini belum selesai antara Masih dua lama, orang ini. 5 race Yang ya. udah selesai 100% menurut saya dan gak akan ada kesempatan lagi untuk Enea Bastianini sama Marc Marquez. Meskipun secara matematik belum jauh. belum kalah mereka. Ya. Tetapi aku lihat bahwa Pecco sama Martin memang selalu Di depan. masalahnya ada 2 orang yang harus dilawan. Kalau cuma satu masih bisa, tapi kalau enggak ini konyol. Kalau Martin salah, Pecco menang. Kalau Pecco salah, Martin yang Dan menang. mereka Jadi berdua pun saling makan sendiri. ya, yang lainnya kemarin saya bilang punya kesempatan tapi tidak boleh lakukan kesalahan Sama apapun. Dan kesalahan itu kemarin datang. Kesalahan dari Marquez itu seperti biasa di kualifikasi kacau balau. P12 karena jatuh dan segala macam. Kesalahan dari Enea adalah bahwa di main race dia itu mempush lebih dari dia udah setengah sekon lebih cepat dari Martin. Setiap lap setengah sekon dia udah mau tangkap Pedro Acosta. Dan itu saya bilang boleh coba. Karena di posisi dia bilang kalau aku mau jadi juara dunia aku harus coba. Nggak bisa selesai di belakang Martin. Sama kayak Mark itu kalah. Engine meledak nanti kita bicara khusus soal itu. Tetapi dengan kesalahan ini meskipun saya angkat topi, meskipun saya kasih nilai bagus banget ke Enea karena weekend extraordinary kemarin. Dia runner up juga di sprint. Di sprint race aja bro. Kalau ada 3 sepertiga lap lagi, dia kan udah makan Pecco. Tapi di sprint kamu tahu race is short, pendek. Kalau di main race juga, kalau kemarin dia coba, dia usahakan. Tapi dua-duanya sekarang akan mengeribut gelar posisi 3. Jadi akan kita lihat fight sendiri antara Marc dan Bastianini dan fight sendiri antara Pecco dan Martin untuk gelar dunia. Aku nggak bilang bahwa Pecco, apa kelebihan Pecco, gimana Pecco, kelebihan Pecco dibanding Martin. Kelebihan itu adalah di pengalaman. Adalah bahwa meskipun weekend kayak kemarin dia itu enggak sempurna seperti biasa. Meskipun di weekend kemarin di mana dia punya masalah dengan setting motor dengan ban medium. Meskipun segala macam karena dia nggak suka track Mandalika, itu udah jelas. Tetapi dia bisa keluar, dia bisa makan 3 poin dari Martin. Artinya apa? Dia juga adalah orang fokus banget yang nggak pernah give up. Dan satu lagi apa? Kelebihan dari Martin adalah adalah Gino Borsoi. Team manager. Gino Borsoi selalu calm
dan selalu mentransfer positivity kepada Martin. Kalau di Pecco terbaliknya ada Tardozzi yang justru orangnya yang justru terlalu semangat dan mungkin bikin Pecco juga kepanasan. Tapi tidak, karena Pecco itu kelebihannya adalah dia selalu bisa tenang dan dia punya pengalaman untuk jadi juara dunia di MotoGP. Itulah poinnya yang strong dari Pecco. Makanya saya bilang antara mereka berdua ini belum selesai. Meskipun saya kasih 50% kepada Martin dan 48% kepada Pecco. Oke, sekarang saya mau bicara sedikit juga dan kita harus bahas selain Bastian ini yang kita udah bahas soal Pedro Acosta. Kalau orang ragu ya tentang Pedro, banyak saya dengar dan ragu kan. Pedro itu nggak bagus sih, tapi nggak dibanding Lorenzo dulu, dibanding Marquez dulu, atau Rossi dulu waktu, atau Casey Stoner baru naik di MotoGP langsung meledak. Tapi enggak sih, kalau Stoner itu musim kedua. Iya, oke. Tapi mereka itu langsung berprestasi lebih mungkin. Tapi kan kondisinya zaman dulu beda. Pedro itu nggak dapat motor resmi. Baik. Dia nggak dapat, dia dapatnya gas-gas loh. Dia dapat KTM lah. Motor yang lagi struggle. Kenapa saya bisa bilang bahwa Pedro luar biasa? Pedro. Kenapa? Karena dia dengan motor tersebut, dia bisa kalahin orang berpengalaman. Seperti Brad Binder atau Jack Miller. Dia bisa selalu selesai di depan mereka. Dan satu lagi, itu Acosta adalah pilota itu pembalap non Ducati yang dapat paling banyak podium. Dan dia rookie, dia dapat podium di Portimao, Austin, Aragon dan Mandalika, bro. Nggak terhitung sprint race-nya juga banyak. Kenapa? Karena memang extraordinary, karena memang bertalenta, karena memang berpotensial. Dan kemarin, aku ini bilang dari awal loh, aku nggak pernah bilang bahwa Pedro nggak bagus loh. Dari awal saya bilang hati-hati Pedro Acosta, karena dia dengan halat apapun dan dia rookie. Pertama kali dia naik, dia nggak tahu elektronik, dia nggak tahu apapun, dia nggak tahu timnya, betul nggak? Top loh. Makanya saya bilang Martin, yang lain-lain hati-hati karena untuk tahun depan ceritanya bisa berbeda sekali, oke? Pedro ini marah sekali kemarin. Waktu dia masuk pit kan keluar. Pedro under investigation. Iya. Di podium pun dia nggak mau. Iya betul. Dia bikin polemik. Di under investigation adalah Pedro, Brad Binder, sama Nakagami. Ini ceritanya lucu, kamu harus dengar. Kenapa? Karena bump pressure. Seperti biasa, bump pressure yang di depan. Guys, aku ulang lagi ya. Bump pressure itu selama 60% dari total lap harus di atas atau sama dengan regulasi. Dorna punya alat khusus untuk ukur bump pressure. Dan dia ada formula untuk tahu air race berapa persen pressure ban tersebut bisa mencapai 60% atau tidak. Oke? Setiap tim juga punya data meskipun mereka pakai alat ukur yang berbeda-beda. Oke? Berarti mereka udah tahu ini sebenarnya kenapa Pedro Acosta investigasi. Seharusnya kan mereka udah tahu, mereka cari tahu, mereka cek lebih dalam. Memang mereka cek lebih dalam karena katanya velgnya dari Pedro Acosta cacat dan dia ada problem di valve-nya, di mana valve-nya itu membuang angin. Caranya mereka ukur itu gimana? Itu sangat gampang. Mereka itu pakai cara zaman dulu, cara di Indonesia. Kalau ban dalam bocor, kamu untuk cek di mana bocornya kamu ngapain? Pakai sabun. Dimasukin di dalam air kan? Kalau bubble, apa itu bubble bahasa Indonesia? Iya bubble. Bubble itu kelihatan. Ya kamu tahu di sini. Mereka sama kemarin masukin ban sama valve di dalam air. Dan mereka lihat bahwa ada bubble memang dari bagian valve-nya.
Karena itu dia nggak didis. Oke? Nggak kena 16 detik. Nggak kalah. Oke, fair. Satu lagi. Nakagami sama Binder under investigation. Tapi mereka bilang, Stuart Partner, kita akan ambil keputusan di Motegi. Itu ada private chat. Aku tahu karena aku punya teman satu media orang Italia, dia di dalam chat itu. Di mana ada semua media sama semua tim-tim. Di chat tersebut itu kaos total. Kenapa harus tunggu sampai Motegi. Kenapa ngambil putusan sekarang Iya. soal Nakagami dan Binder? Tahu nggak ternyata kenapa? Karena mereka punya charter fly untuk pergi ke Motegi dan mereka nggak mau buang batu untuk cek dalam soal masalah ban pressure Nakagami dan Binder. Karena bisa ditunda menurut mereka. Itu gila nggak? Gila sih. Gara-gara semua tim dan media menggerebu di dalam chat tersebut, mereka balik lagi dan Nakagami dis dan Brad Binder tidak. Kita tahu kenapa Brad Binder tidak? Aku nggak tahu. Mungkin masalah valve juga bisa jadi. Tapi ini regulasi ini sangat konyol dan sangat gak benar. Saya bilang dari awal. Kenapa? Siapa tahu KTM itu bikin masalah ini supaya mereka anginnya nggak terlalu banyak kebuang, tapi pressure-nya di bawah minimum. Kalau di bawah minimum kan Ya sengaja sengaja diakalin. Iya. Siap, kita nggak tahu itu. Bisa aja masa di dua motor kayak begitu? Masa di motornya Binder nggak ada alasannya kenapa? Dan nggak didis, kenapa Nakagami? Ya, Nakagami nggak jadi finish bisa 12. kan bisa. Apa solusinya? Itu yang salah kan regulasi. Solusinya saya udah bilang, waktu di starting grid itu semuanya harus pakai pressure yang sama. Atau dari minimal ke mana Kayak terserah Superbike, mereka. sama Iya, semua. sama kayak Superbike. Jadi masalah ini atau mainan di dalam regulasi tersebut akan hilang. Bayangin nggak kalau umpamanya sudah posisi last race penentuan juara dunia, gelar juara dunia ditentukan oleh tekanan ban, itu kan agak konyol ya. Betul sekali. Dan 0,01 bar lagi. Betul. Kan konyol. Tapi itu yang saya kasih tahu itu bisa jadi benar loh bro. Siapa tahu sih KTM akalin. Ya bisa loh. Ya bisa aja loh. Mereka insinyur loh. Misalnya kayak diutak-atik dikit gitu. Ya. Nanti biar kempes gitu. Mereka insinyur loh, bukan mekanik pinggir jalan. Atau tukang tambal ban Ya di betul. jalan. Itu aku nggak mau ngeledek atau membuli tukang atau mekanik. Aku sangat hormatin. Iya. Tapi kan level beda. Alat-alat beda. Alat-alat beda. Ini kan MotoGP bro. Udah mentok, nggak ada lagi yang lebih di atas itu kan untuk balap motor. Kemarin ada yang berasap-asap. Menyala bangku. Menyala bangku. Menyala, bangku. Menyala beneran dia. Menyalanya terlalu Ya, menyala ya ya. kan. Aku mau bicara dari technical side. Kamu bicara soal kasus pemadam api. Iya. Apa namanya itu tabungan? Apa? Apar. Sorry guys, aku singkatan dari kata-kata di Indonesia belum hafal semuanya. Dia taunya digampar soalnya Ya kan. gampar tahu. Oke. Apa yang technically terjadi kepada motor Mark? Itu adalah technical failure. Engine rusak. Leher piston itu retak. Dia kena karter bawah engine. Atau leher piston rusak. Kena karter bawah engine yang retak. Apa yang terjadi kalau karter bawah engine retak? Ya, mukul ke bawah. Ya, oli Bocor. keluar. Kalau oli keluar kena knalpot yang panasnya senaman, apalagi di sana, Kebakar. apa yang kebakar? Apa yang terjadi habis itu? Mark kaget, turun, lepas motornya, kabur dia. Ya siapa mau kan? Ya, terus apa yang terjadi? Kamu yang explain. Nah, jadi gini. Kalau kalian tahu di Mandalika, kalian pasti tahu yang ada di Mandalika. Aku tuh bolak-balik di service road sama pacar aku. Orang pacaran di klub ya, kita di Ya. service road ya. Itu agak beda ya. Nah, aku nongkrong sama Marshall. Dan rata-rata itu udah tahun ketiga mereka. Jadi mereka sudah punya pengalaman. Dan pemimpin mereka Jayadi, komentator di TV juga sama aku. Teman dekat ya. Teman dekat kita juga, pembalap GP 125. Dia tahu semuanya.
Lalu aku tanya sama Carlo kemarin, direktur tim, Carlo, apa sih yang sebenarnya terjadi? Dia bilang 3 hal. Martial tidak salah, APAR yang digunakan tidak salah, dan apa yang dilakukan Marquez tidak salah. Tetapi APAR itu ternyata ada 2 tipe. Pertama, tipe yang biasa kita gunakan adalah tipe bubuk. Tahu kan yang seperti tepung? Iya, bubuk. Itu pertama. Iya. Ada tipe kedua, CO2. Jadi CO2. Itu ada 2 tipe. Nah, untuk jenis kebakaran itu ada yang penggunaannya adalah pertama CO2 dulu baru APAR biasa, atau APAR biasa dulu bareng CO2, atau salah satu cukup. Dan yang ngerti seperti itu adalah pemadam kebakaran. Tetapi dalam kondisi sirkuit panas dan seorang Marc Marquez, jelas orang di Grogi motor Marquez, ya kan Pak Bos, yang mereka akan melakukan apa yang dilatih, padamkan api. Ada yang menggunakan CO2, ada yang menggunakan APAR. Ternyata itu kurang tepat. Jadi harus ada urutannya. Tetapi karena udah panik, panas dan ngelihat kurang api, tepat. Iya, kurang tepat. Dan tapi damage gila loh motornya. Damage-nya sampai rem depan itu hancur kebakar. total. Ya, itu Tetapi aku bilang ini juga sudah beberapa kali terjadi, nggak cuma di Indonesia, di luar negeri, di sirkuit luar negeri juga sudah beberapa kali terjadi. Mungkin kalau umpamanya aku solusi untuk pemadam kasus seperti ini adalah pemadam kebakaran yang ngurusin. Tetapi karena itu di dalam motor, dia kan karena ada oli atau hanya ada bensin, kan nggak kelihatan, memang sangat-sangat tricky untuk seharusnya ngurusin. kan di train lebih teliti. Iya, tapi dalam kondisi seperti itu memang kita hanya bisa coba kamu di posisi itulah. Dan bisa juga dimengertikan Mark. Karena dia fighting untuk championship dan tiba-tiba meledak, motornya juga rusak, dia kan kesel banget. Dia juga kena panas. Jadi guys jangan terlalu tersinggung juga dengan statement Mark tersebut. Iya, jadi ini memang disebut race incident lah. Dan kalau umpamanya aku bilang, ada yang bilang, wah Grace ini rugi total. No. Karena apa? Karena aku ngomong langsung, nongkrong sendiri. Nggak cuma di sirkuit, di luar juga aku nongkrong. Motor itu diganti sama Ducati karena memang itu part of the contract. Mesin juga itu part of the contract. Aku tanya gimana suspensi, gimana rem Öhlins Brembo. Itu udah tanggung jawabnya Öhlins sama Brembo. Jadi kalau dikatakan ada yang rugi, Grace ini secara finansial tidak rugi. Tapi yang lainnya rugi. Ada aja yang rugi. Yang rugi Ducati, Öhlins, Brembo sama Marquez karena nggak dapat poin. Tapi secara tim nggak rugi. Ya udah. Marquez itu nggak dapat poin bukan gara-gara itu sih. Nggak dapat poin karena engine meledak. Itu beda cerita. Anyway, kalau kita mau bicara juga satu topik yang sangat panas kemarin, di mana udaranya panas. Udaranya udah panas, tapi orang nyalain Bezzecchi dan Morbidelli karena dikasih jalan terlalu gampang kepada Pecco untuk lewat. Waktu Pecco di belakang. Sorry guys, ini gombal. Pecco punya pace kecepatan jauh lebih kencang. Kalau Morbidelli sama Bezzecchi adalah teman Pecco di luar track karena mereka sering latihan di VR46 Academy dan mereka lebih berhati-hati supaya nggak bikin kesalahan. Itu masuk akal sekali. Aku lihat beberapa balapan lalu Alex Espargaro itu nempel dengan Martin habis-habisan. Tapi Alex bilang, kelihatannya Alex punya pace sedikit lebih daripada Martin. Tapi dia kan temannya Martin. Dia bilang apa? Aku bisa aja coba. Tapi risiko terlalu tinggi. Kalau saya jatuh dan bikin Jorge jatuh, aku juga nggak bisa, nggak enak dong. Dan dia juga sudah mau mereka tuh berteman kayak apa? Dan gak salah Alex lakukan itu. Aku ngerti sekali ini sifatnya kayak begitu. Jadi jangan selalu cari polemik aja. Coba mengerti sedikit lebih daripada mata kamu bisa lihat di track. Karena Pecco itu waktu overtake Bezzecchi dan Morbidelli, habis itu dia gap.
langsung jauh. Artinya apa, bro? Pace-nya jauh lebih cepat. Udahlah, selesai urusannya ya. Nah. Dan jangan salah juga bahwa Morbidelli itu cari podium pertama di main race. Iya, main race. Dia belum karena di pernah. sprint udah dapat kan. Tapi di main race belum dapat. Dia kemarin di Misano dapat kan urutan 3 di sprint. Tapi di main race belum dapat. Jadi apa? Dia itu pasti ada dong. Gak ada pembalap yang gak mau naik podium. Tapi dia berhati-hati karena dia tahu bahwa Pecco tersebut punya speed lebih daripada dia. Dan waktu Pecco masuk, ngapain dia harus lawan? Kalau habis itu Pecco, kalau Pecco speednya pelan dibanding mereka berdua, dan mereka nggak take over, itu beda cerita. Tapi kalau Pecco habis itu jauh, artinya apa? Termasuk juga kalau kita lihat seorang Bezzecchi ya. Itu balapan home race, tim Via Force juga home race-nya diminta tolong dong kamu finish. Dan menurut saya prestasi dari Bezzecchi kemarin luar biasa. Karena dia udah nggak finish, main rider mereka. Oke lah, dia bikin kesalahan di sprint karena hampir overshot dan hampir tabrak Bagnaia ya. Iya. Kalau dia nggak lebar, dia pinter sekali di situ. Oke lah semuanya, tapi dia P2 di kualifikasi. Dia prestasi luar biasa kemarin. Waktu di depan juga lawan sama Mark itu susah Marco overtake atau ya. Jadi Bezzecchi improvement ada kemarin. Ya, sama juga dengan Franco Morbidelli. Sekarang kita bicara sedikit tentang yang lain. Ya, Aprilia. Viñales selesai di posisi nomor 6. Lumayan bisa dibilang. Tapi 11 sekon. Tahun lalu dia runner up. 11 sekon. Tahun lalu dia runner up. Awal season, 1-2 race pertama orang pikir bahwa dia adalah satu contender untuk championship ini. Tapi waktu dia keluar dari apa ya, makin lama makin jauh. Ya. Yamaha, oke lah semuanya bilang kuarta bagus, kualifikasi bagus, semuanya bagus. Dia selesai ke posisi nomor 7, 13 sekon loh. Meskipun dia kelihatan di luar di pit itu mukanya sangat cemberut. Beda dari Johan Zarco. Kenapa? Karena Johan Zarco itu memang di quali bagus, di race bagus. Kemarin dia itu dengan senyumnya karena ada positifnya meskipun selesai 15 detik, meskipun Yamaha sama Honda masih di belakang sekali, meskipun improvement gak ada juga atau seada minimal, tapi pembalapnya positif. Luca Marini di wawancara kemarin dia bilang saya tetap positif. Aku terasa dan Marini kan sensitif. Aku merasa makin lama makin nyaman dan kita akan sampai. Kapan nggak tahu tapi akan sampai. Dan satu lagi, kenapa Quarta juga bisa cemberut? Mereka step back di engine loh. Engine dulu kan kuat. Mereka harus kurangin kecepatan. Supaya dan dari waktu dikurangin kecepatan, prestasi Quartararo jauh lebih bagus. Kenapa? Kurangin kecepatan, tapi handling motornya lebih enak. Tetapi tetap aja. Dia seharusnya dapat speed plus handling. Sama seperti Ducati dan KTM dan Aprilia. Ya, kita berharaplah bahwa Honda dan Yamaha secepatnya bisa sehat kembali meskipun situasi sangat kritik. Ya, manajemen juga di dalam mungkin semuanya kan yang terjadi kan rada-rada berantakan. Berarti harus diorganisasi ulang secara ulang manajemen dari dua tim Jepang tersebut. Oke. Jangan lupa sebelum Moto2 kita ingatin apa yang terjadi karena kan semua orang bilangnya ini adalah tracknya bukan track Pecco, nanti Motegi track Pecco. Kata siapa? Tahun lalu di sprint race yang menang Martin, yang 2 Binder, yang 3 Bagnaia. Yang di main race yang waktu hujan sampai kita kan di sana. Badai tahun lalu tahun 2023 tahun lalu. Aku nggak kesana. Iya. Oh ya, kamu nggak kesana, aku yang kesana. Ada Martin, main race Bagnaia dan Marquez. Dan kalau nggak ada red flag, itu yang menang Marc Marquez. Iya. Karena dia naik dari jauh sekali dengan Honda yang kita tahu dengan masalah 1000. Dia itu dengan bahasa udah nangkap Pecco dan Martin. Tapi dia punya speed jauh seperti biasa di kondisi yang not stabil. Jauh lebih cepat dari mereka. Tapi waktu dia udah nyusul, udah mau nyusul, keluar bandera merah. Race finish karena memang terlalu bahaya, memang benar dikeluarin bendera merah ya. Jadi prediksi juga cuaca
penting sekali karena di Motegi weekend depan ini katanya hujan. Nanti kita lihat karena Matteo akan ke sana berangkat Jumat pagi. Dan satu lagi di kondisi basah itu jangan salah Martin juga cukup bagus kata Gino Borsoi karena cara setup motornya dengan cara menghandle dengan belakangnya itu lebih cocok di kondisi yang basah. Oke? Thank you very much. Saya rasa mau karena hari ini kan agenda banyak bro. Iya, ada Moto2 dulu. Moto2, Moto3, Superbike. Superbike dan saya mau bicara sedikit tentang Superbike 300 cc karena seorang Indonesia lagi leading championship 16 poin, tinggal one weekend to go. Aldi Mahendra. Nanti kita bicara khusus. Oke. So, Moto2. Oke guys, kita sekarang lanjut ke Moto2 di mana finally dua kali menang dan ratusan kali kedua. Ya itu udah gak dihitung ya. 18 kali kedua dan 2 kali menang. Finally Canet the Tattoo Man kemarin menang. Aku suka banget sama orang ini. Ya, nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena bertatu begitulah. Dia tuh orangnya juga lucu juga. Cuek. Dan dia itu kemarin punya otoritas yang luar biasa. Jauh banget menang dengan 6 detik di atas Ogura. Dan kita tahu semuanya bahwa salah satu yang punya masalah dengan start itu adalah Canet. Dia kalau starting itu jelek banget selalu dan mundur dari pole position bisa mundur posisi 7 sering sekali. Iya. Dia punya coach seorang yang sangat juara dunia juga namanya Locatelli yang dia bilang abis San Marino dia bilang udahlah kita berhentilah di Italia lah 1 hari kita belajar start bersama. Mereka pergi ke Cremona itu adalah track yang dipakai Superbike dan seharian dia latihan start sampai kemarin startnya luar biasa langsung di depan dan dia kabur dan dia bisa menang. Itu kita angkat topin sama Aaron Canet karena kan ini pembalap yang sangat berpotensial bro. Sebenarnya ya udah di Moto3 dia udah mengeribut gelar dunia udah berapa kali. Di Moto2 juga selalu mengeribut gelar dunia tapi karena dia nggak punya konsistensi dia itu selalu kacau balau. Tapi ini orang kalau saya tim owner juga MotoGP juga aku lihat aku bisa perhatiin seorang Aaron Canet. Kalau saya tim manajer MotoGP itu salah satu calon yang saya mau bawa ke MotoGP itu pasti Aaron Canet. Karena speednya ada bro. Karena kecepatannya itu luar biasa dan dia itu selalu mengeribut untuk jadi juara dunia. Meskipun nggak ada konsistensi, tapi konsistensi itu bisa dilatih. Yang salah satu konsistensi susah sekali adalah Jorge Martin. Tetapi lihat. Bisa kan? Jadi satu lagi nomor 2 Ayogura. Ayogura extraordinary. Aku berharap bahwa tahun ini dia bisa dapat. Ya karena dia seharusnya udah jadi juara dunia di Moto2. Dia udah bijaksana, dia udah dewasa untuk loncat ke MotoGP. Udah dapat kontrak sama Aprilia Trackhouse dan sangat tenang. Dan dia sekarang leading championship 42 poin dari Sergio Garcia yang jatuh lagi kemarin. 52 poin dari Canet dan 52 poin dari Alonso Lopez. 52 poin itu tuh banyak loh sebetulnya bro. Ya untuk Moto2. Ya dan Ayogura sekarang ini harus bijaksana sekali. Tapi kita udah tahu bahwa dia kuat sekali di Asia. Ya, dia tunjukin kemarin di Indonesia kedua. Sekarang dia balap di rumah sendiri. Dia pasti perform di sana. Dia tuh di kondisi basah juga bagus. Dari situ dia Phillip Island. Dari Phillip Island dia ke Buriram dan Buriram ke Sepang. Itu track yang di mana dia tahu banget karena orang Jepang sering sekali latihan di track tersebut. Jadi aku positif asal dia nggak bikin yang aneh-aneh. Yang bikin aneh-aneh saya positif. Ini adalah calon juara dunia tahun ini. Dan kalau dia naik di MotoGP dengan gelar dunia itu beda rasanya daripada naik tapi nggak punya gelar atau nggak pernah menang apapun. Kemarin juga Arbolino very strong sebetulnya di weekend kemarin. Luar biasa. Tapi waktu di start di push out terus dari paling belakang dia bisa
naik sampai selesai di posisi nomor 7. Alonso Lopez juga punya race yang fantastis. Ya, selama 12 lap dia ada Ogura di belakang dan coba selalu overtake dan attacking di mana-mana. Dan Alonso Lopez itu bisa hentikan semua attack dari Ogura sampai di lap 12 Ogura bikin block pass. Block pass itu di mana dari situ dia bisa kabur dan gak bisa ditangkap lagi, dan dia itu memanage untuk bisa selesai di posisi nomor 2 karena memang itu kalau dia tahu bahwa Canet terlalu jauh dan terlalu berisiko untuk lakukan hal tersebut dan selesai di posisi. Jadi Championship Moto2 masih terbuka dan kita akan saksikan bersama race berikutnya di Motegi. Oke? Sekarang guys, kita langsung lanjut ke Moto3 di mana Super David Alonso menang lagi 9 kali menang di luar 15 race. Itu extraordinary. Dia punya 97 points leading. 90 dia di atas Olgado. Artinya apa? Di Motegi bisa kunci. Dia bisa kunci dan jadi juara dunia. Tinggal selesai di depan Olgado. Ya, dan saya rasa ini akan terjadi karena ini pembalap yang extraordinary, pembalap yang sangat bijaksana, pembalap yang tahu cara menang race karena dia itu meskipun muda sekali kelihatan punya pengalaman yang tinggi, fantastis. Yang satu yang saya mau angkat juga di Moto3, the battle sampai tikungan terakhir dengan 5 pembalap yang itu kalau dinonton itu sangat menarik. Lunetta bisanya itu rookie juga ya. Luca Lunetta dia naik down karena rookie pertama kali, tapi dia bisa di tikungan nomor 10 kalau kamu lihat. Dia tuh dari posisi nomor 5, dia overtake 4 pembalap sekaligus dalam satu tikungan dan dia bisa leading the race pada waktu tersebut. Dan jangan lupa dia rookie, dia itu waktu terakhir fighting untuk podium salah posisi, dia nggak tahu dia ada di mana, dia nggak punya strategi dan dia nggak punya pengalaman karena memang rookie. Tapi ini adalah satu pembalap finally Italia yang udah lama nggak ada, di mana kita bisa lihat dia punya bakat untuk jadi juara dunia. Itu luar biasa. Balik lagi David Alonso dibanding Lunetta, dia punya pengalaman dan dia tahu di mana posisi paling benar di 3 lap terakhir untuk overtake dan bisa selesai di depan. Dan selain itu aku mau angkat juga battle antara Adrian Fernandez. Saya mau angkat juga fightnya antara Adrian Fernandez, Munoz, Lunetta dan Furusato di tikungan terakhir. Itu udah bikin jantung copot aja deh ya. Satu lagi yang mengecewakan kemarin adalah Colin Bayer. Dia itu dia itu mencoba kabur. Dia udah punya gap sama grup belakang 0.3, tapi dia 9 lap terakhir dia udah jatuh dan dia sekarang turun di posisi 4 di championship. Memang pembalap top, pembalap Belanda ini, tapi belum mungkin bijaksana atau belum siap untuk jadi juara dunia. Oke, guys, kita bahas sedikit soal WSBK di Aragon kemarin karena finalis orang Toprak Razgatlioglu dia bisa balik. Aku kan kemarin bilang bahwa mungkin absen karena punya masalah di dalam toraks itu anginnya kan. Paru-paru, ya. Tapi anginnya itu nggak bisa diapa-apain. Itu bisa total hilang dari satu hari ke hari besoknya atau bisa di situ. Jadi kemarin kebetulan dia hilang, declare fit dan dia balik. Dan dia balik dengan boom. Karena Toprak ini memang enggak, kalau mau dihentikan mungkin harus ditembak dari jauh sama kayak baby alien dulu ya. Jadi tapi kemarin guys aku mau start dari race 1 di mana finally aku senang sekali ini Andrea Iannone menang dengan autoritas yang luar biasa. Kenapa? Karena dia bisa kalahin Toprak, karena dia bisa kalahin Bautista, karena dia bisa kalahin Gerloff, kalahin Petrucci. Karena Bulega sebetulnya itu
adalah favoritnya kemarin. Tapi kan dia sama engine failure. Kan yang pertama engine failure itu adalah Alex Lowe's, di mana engine terbakar, oli keluar, dia jatuh pula. Mereka harus red flag. Dan sebelum start kedua di sighting lap, engine Bulega juga rusak. Dan dia nggak bisa balap di race 2. Dia sangat sedih balik ke pit. Kenapa sedih guys? Karena dia mengeribut gelar dunia ini. Tapi dengan zero yang di race 1 kemarin itu sangat berat sekali. Apalagi seorang Toprak Razgatlioglu selesai di posisi nomor 2. Ya, sebelumnya tuh bedanya antara mereka juga cuman 13 nilai. Tapi kemarin Toprak itu extraordinary. Ya. Poin lagi ya. Race kedua start kembali, Andrea start seperti di start pertama, di tikungan pertama di depan, dia itu fightnya kemarin bro, aku nonton ulang ya, dan fightnya antara Iannone, Toprak, Gerloff, Bautista dan Petrucci 5 orang, sampai lap terakhir itu berantakan sekali kayak di Moto3 bro. Overtake, aku kira sih sebetulnya Bautista bisa menang kemarin karena dia datang dari belakang dari jauh, tapi dia bisa nyusul dan dia tuh udah bisa lap setengah sekon lebih cepat daripada Iannone. Tapi waktu dia tangkap 4 pembalap tersebut di atas adalah Iannone, Toprak, Gerloff, Bautista itu waktu tangkap 3 pembalap itu dia sama Petrucci dia jadi kacau, bisa salah-salah, bisa ke belakang lagi. Jadi kalau dalam kondisi normal atau dia naik lebih cepat, mungkin dia bisa menang seperti dia menang di Super Pole Race dan dia menang di race 2. Tetapi dia nggak bisa naik podium. Ya naik podium juga Andrea. Aku angkat topi sama Andrea Iannone nomor 1 karena dia 4 tahun nggak balap. Dan kemarin aja untuk balap di di Superbike itu sulit sekali dia dapat kontrak bro. Sebetulnya Go 11 itu taruhan itu taruhan besar untuk mereka. Kenapa? Mereka ambil pembalap, ya mereka tahu bahwa dia punya memang kelas, dia punya skill. Tapi sesudah 4 tahun kamu nggak balap itu bisa diragukan. Tapi Go 11 percaya dan finally kemarin mereka bisa juara. Untuk tim satelit yang bisa juara tahun ini cuman Barni sama atau beberapa tahun terakhir cuman Barni sama satelit sama Go 11. Yang biasanya kan yang menang dari zaman dulu selalu pabrikan. Jadi untuk mereka bisa jadi juara itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi angkat topik kepada Iannone, di mana juga di lap-lap terakhir dia bisa gap Toprak 1 sekon loh. Dia bisa 3 lap terakhir, dia bisa cetak waktunya tuh kencang sekali. Sampai gap 1 sekon. Dan kalau kalahin Toprak itu cuman orang yang berbakat dan punya potensial dan orang yang punya pengalaman bisa lakukan. Bukan sembarangan kamu bisa kalahin seorang Toprak. Bagus juga Gerloff juga dengan BMW. Seperti kita bilang dulu, BMW itu sangat strong. Ya karena waktu Toprak juga absen kan, Van der Marr dan segala macam, mereka bisa berprestasi. Karena memang dengan konsesi bebas, loncatnya dari BMW memang di atas. Meskipun menurut saya dia cuman bisa jadi juara dunia gara-gara punya pembalap yang di atas rata-rata dengan usia. Makanya saya bilang dia bukan gara-gara konsesi. Ya gara-gara konsesi bisa sediakan motor cukup baik lah bisa dibilang untuk Toprak. Tapi yang sisanya itu dari pembalap sendiri yang udah bisa menang 15 kali loh. Ini gila sekali ya. Prestasi juga yang sangat menarik dari seorang Petrucci karena dia lagi sebetulnya Petrucci kemarin bisa menang, tapi gara-gara Iannone masukin dia secara lumayan kasar, tapi bukan kotor sekali ya, tapi mendorong Petrucci lebar. Petrucci bilang, aku nggak apa-apa sih digituin karena memang itu normal kalau di balapan. Tapi Andrea pinter sekali, kelihatan bahwa Andrea Iannone punya pengalaman. Dia mendorong saya, aku membuang momen karena udah lebar, udah ke belakang, nggak bisa naik podium atau nggak bisa juga menang race. Meskipun kemarin aku punya pace lagi untuk menang race. Yang extraordinary di race 2.
extraordinario di race 2 kenapa? Karena seorang Bautista sesudah dia menang dengan otoritas juga dengan fight yang luar biasa dengan Toprak di Superpole race, di race kedua Toprak sama Alvaro punya benar-benar speednya yang berbeda dibanding yang lain. Mereka bisa kabur jauh dan mereka bisa fight antara mereka dengan fight seperti zaman dulu. Ya, zaman dulu ya. Ya, tapi Bautista punya sesuatu yang lebih di mana di lap yang terakhir dia bisa cetak waktu 1:48.1. Dengan waktu tersebut di Superpole kualifikasi dia bisa start dari P2. Bayangin aja di race di lap terakhir dia bisa. Artinya apa? Bautista kita tahu semua bahwa dia suka banget Aragon. Dia mengkuas track tersebut. Dia itu orang Spanyol sendiri. Tetapi untuk lawan Toprak ini sih nggak gampang. Dan Alvaro kemarin balik lagi Alvaro yang sebelumnya di mana saya bisa lihat. Kita nggak tahu nanti race berikutnya ya. Race berikutnya adalah di Estoril sama abis Estoril di Jerez. Tapi dan di mana di Estoril sebetulnya seorang Toprak udah bisa jadi juara dunia. Bisa kunci gelar dunia meskipun masih terbuka. Karena kalau misalnya dia cedera dan 2 race tersebut dia nggak ikut, meskipun itu sulit sekali, masih aja Bulega yang selesai di posisi 3 di di race 2 dia selesai di posisi 3, bisa aja si masih terbuka untuk Bautista meskipun kesempatannya sangat kecil. Menurut saya akan jadi juara dunia dengan kondisi Toprak kemarin di mana balik dari cedera dan langsung bisa naik podium dan langsung bisa berprestasi. Menurut saya dia akan jadi juara dunia. Tapi menarik sekali kemarin nonton Superbike seperti biasa dan Bulega finally di race kedua bisa naik podium. Tapi meskipun dia masih jadi contender, tapi dengan Toprak kayak begini menurut saya. Dan untuk Bulega sebetulnya itu nggak ada masalah bro. Rookie? Karena dia rookie tahun pertama. Menurut saya itu prestasi dari Bulega tahun ini bro. Kalau dia bisa jadi runner up, kita nggak topi loh. Mana ada loh rookie naik meskipun itu juga sebelumnya Michael Ruben Rinaldi udah lama juga di Aruba Team nggak pernah mengeribut gelar dunia. Ini Bulega naik dari Supersport dan dia langsung bisa jadi bintang. Jadi sooner or later akan kita lihat bahwa Bulega akan bisa jadi juara dunia. Dan sebelum kita bicara tentang WSBK 300, sebelum kita bicara soal Aldi Mahendra, aku mau ingatin kepada orang bahwa nanti di Jerez itu, habis Jerez, race terakhir di WSBK, akan ada testing, di mana aku dapat gosip, itu udah ada Bimota yang turun, Bimota loh, sama BMW langsung launching motor baru loh, mereka itu nggak tidur loh men, untuk tahun depan aja mereka udah siap motor baru, dan kita juga saksikan apa yang kelebihan dari Ducati untuk tahun 2022. Kadang gini guys, kenapa mesti segera? Karena mereka mau launching motor tersebut di EICMA di Milan awal November, karena Superbike kalau tidak dijual dalam jumlah yang ditentukan, tidak boleh dipakai, dan Bimota itu sekarang dimiliki oleh Kawasaki. Betul sekali. Jadi tapi aku sangat curious ya, curious bahasa Indonesia. Penasaran untuk lihat Bimota ini, kombinasi antara Bimota dan Kawasaki kayak apa sih? Karena dulu itu Bimota itu kombinasi dengan Ducati, lalu BMW, motornya itu super cakep. Betul sekali. Itu menarik guys, menarik. Motor, dan kita lihat gimana itu nanti. Menarik. WSBK 300 aku mau angkat karena kita punya leader championship orang Indonesia, tinggal 1 race lagi di mana dia bisa mengunci gelar. Meskipun dia leading cuma 16 poin. Ya artinya karena kan ada 3 race ya mereka juga di Supersport. Jadi 2 race di Supersport 300 dan dia harus hati-hati. Tapi kalau dia itu bisa menjaga Loris Veneman
dengan baik, dia bisa, karena 16 poin itu banyak. Iya, 16 itu banyak sekali, dan Aldi Mahendra selalu di depan dan selalu fighting. Dan kemarin itu di race 2 mereka Veneman dapat podium, race juga Aldi juga dua-duanya dapat podium, tetapi fightnya antara mereka berdua luar biasa, di mana di race 2 Aldi bisa kalah cuman 0.06. Jadi di photo finish itu race yang sangat fantastik kemarin, dan fightnya itu luar biasa. Kamu tahu di World Super Sport 300. di 300 itu kayak Moto3 ya? Itu kayak Moto3 dan lebih parah lagi karena mereka sangat kasar sekali ya. Dan juga aku mau juga kasih kabar bahwa seorang Galeng Endra, kakaknya dari Aldi Mahendra itu kemarin kan crash yang sangat keras dengan Marco Gaggi. Itu orang Italia. Marco Gaggi itu nggak ada masalah, tapi waktu awalnya itu kita sangat khawatir semua karena Galeng itu kelihatan cedera berat, di mana heli datang, angkat dia dan bawa di RS Saragossa. Tapi habis semuanya khawatir, ada post dia, di mana dia bilang dia rider oke, dan nggak ada major fracture. Jadi selamat lah. Jadi Aldi juga bisa nafas dengan senang. Jangan lupa guys, kita akan saksikan race berikutnya di Estoril untuk Superbike, untuk Super Sport 300 ini, dan berharap bisa bendera Indonesia bisa berkibar, karena saya yakin bahwa sooner or later orang Indonesia pula akan naik di MotoGP dan di Superbike. Oke guys, pelan-pelan. Thank you very much, dan kita berterima kasih sekali lagi dengan sponsor kita, Federal Oil. Akhirnya, utama podium juga KYT podium juga, Suomi podium juga. Antangin podium juga, Rider semuanya Spot, podium juga, Riding Style podium juga ya. Jadi bersenang-senang kita kan semua ini. Oke guys, sampai ketemu abis Motegi untuk kita analisa apapun yang akan terjadi di Motegi. Ciao guys, ciao, bye.